Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bati Rizky Andrianto dari kelas TE2C NIM 19020101 Prodi Teknik Elektronika. Di sini saya akan membahas tentang perawatan dan perbaikan pada setrika listrik. Kita langsung saja menjelaskan tentang pengertian setrika. Pengertian setrika tersendiri yaitu peralatan listrik atau elektronika rumah tangga yang bisa digunakan untuk menghaluskan pakaian atau baju sehingga licin dan rapi. Panas setrika dikendalikan dengan termostat. Termostat sendiri yaitu berfungsi untuk mengendalikan suhu relatif konstan sesuai dengan kebutuhan, jenis kain, dan tingkat kehalusan hasil setrikaan. Selanjutnya yaitu bagian-bagian dari setrika. Bagian setrika terdiri yaitu kabel daya. Kabel yang bisa digunakan pada setrika biasa berupa kabel fleksibel dengan inti serabut. Selain itu, bagiannya yaitu berupa elemen pemanas. Elemen pemanas yaitu suatu elemen yang akan menghasilkan panas bila dialiri arus listrik. Elemen pemanas berupa kawat nikelin berbentuk pipi yang dililitkan pada lembaran mika yang digunakan sedemikian rupa sehingga bentuk alat setrika panasnya dapat tersebar merata. Bagian yang selanjutnya yaitu alat setrika. Alat setrika dibuat dari bahan anti karat seperti aluminium, stainless steel, atau minimal dengan lapisan bahan anti karat dan anti lengket, agar tidak mudah kotor dan mengotori kain yang disetrika. Kemudian lampu indikator. Lampu indikator digunakan sebagai tanda bahwa setrika tersebut telah tersambung. Kemudian bagian yang selanjutnya yaitu pengatur suhu. Pengatur suhu biasanya disebut dengan termostat. Prinsip kerja dari termostat yaitu mengatur suhu dengan menggunakan prinsip bimetal. Untuk cara perawatan pada setrika listrik. Perawatan yang harus kalian ketahui yaitu jaga terus suhu pada setrika listrik agar jangan sampai kepanasan. Kemudian pastikan kabel pada setrika listrik selalu dalam keadaan lurus karena kabel tersebut tidak boleh berbelit-belit supaya awet serta tidak gampang rusak, putus atau terkelupas. Begitu pula ketika sedang disimpan. Posisi kabel listrik dari setrika tersebut harus dijaga agar tetap lurus. Hindari dari menggulung kabel atau melilitkannya mengelilingi bagian badan setrika listrik. Yang selanjutnya yaitu bila setelah dihubungkan ke sumber listrik, setrika tidak panas. Kemudian sementara lampu indikator mati, maka perlu diperiksa sumber tegangan. Jika sumber tegangan ada, maka perlu diperiksa saklar on atau off. Kemudian perawatan yang selanjutnya yaitu bila pengatur panas yang tidak berfungsi dengan baik, seperti setelah dilakukan pengaturan pada suhu atau untuk jenis kain tertentu, setrika tidak memberikan respon sebagaimananya yang harus dikerjakan. Berarti perlu penggantian komponen kontrolnya. Dalam penggantian kabel atau elemen yang baru, spesifikasinya harus disesuaikan dengan yang lama atau seperti aslinya. Selanjutnya yaitu kabel yang isolasinya mengelupas atau rusak akan menimbulkan bahaya sengatan listrik bagi manusia. Untuk mencegah terjadinya hal itu, maka perlu dilakukan pengecekan dan pencegahan terminal-terminal sambungan, pengisolasian kembali bagian kabel yang mengalami kerusakan isolasinya, atau mengganti kabel dayanya. Ya, di sini saya akan memperbaiki setrika yang sudah nggak dipakai karena kabelnya putus. Selain putus, juga kabelnya sudah terbakar seperti ini karena terkena panas. Karena sudah lama nggak dipakai, setrikanya juga kotor.
Kita bersihkan terlebih dahulu. Untuk mengganti kabel, kita harus copot mur yang ada di dalam sini menggunakan obeng. Kemudian dilepas seperti ini. Untuk kabel nanti dipasang seperti ini di sini. Terdapat 2 kabel. Untuk kabel kita ganti dengan kabel yang baru. Untuk kabel harganya sekitaran 26.000. Kita lepas saja untuk murnya di sini menggunakan obeng mini. Kabelnya saya diganti dengan yang baru karena kabel yang lama sudah terbakar dan putus seperti ini, sangat berbahaya. Sudah dilapisi dengan solasi ataupun lakban. Saya ganti dengan yang baru. Cara mengambilnya seperti ini. Terdapat 2 kabel. Ini kita masukkan. Setelah dua-duanya di sini, kemudian kita mur lagi. Setelah kabel ini terpasang keduanya, kemudian kita kencangkan murnya di sini. Setelah keduanya kencang terpasang, kemudian kita tutup seperti tadi, seperti semula. Setelah semuanya terpasang, setrika bisa dipakai seperti semula atau dipakai kembali. Kita coba apakah setrika sudah jadi nyala kembali dan bisa digunakan.
Untuk indikator setrika di sini mati karena lampu indikatornya putus, gak ada yang buat ganti, maka saya tidak diperbaiki. Lumayan panas, berarti setrika sudah bekerja normal kembali. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.